teman-teman bisa mengetahui kira-kira metode Waldorf itu seperti apa. Ya, kami sudah bicara mengenai prinsip-prinsipnya, oke, mengenai apa ya, filosofinya, lalu mengenai dasar-dasarnya, dan dari dasar itu kita akan menarik kepada keseharian. Baiklah, jika nanti teman-teman yang hadir di diskusi pada malam hari ini berhalangan untuk menyimak video YouTube-nya, nanti bisa disimak, oke? Tapi saya berharap minimal teman-teman sudah punya bekal untuk nanti bisa mengajukan pertanyaan. Baiklah, saya akan menyapa lebih dulu Mbak Rina di Solo dan Kak Manda di Bandung. Admin boleh di spotlight sehingga kami ada bertiga di screen. Host, silahkan. Ya, saya mau menyapa dulu Mbak Rina di Solo. Selamat malam, Mbak Rina. Oke, saya mau menyapa Kak Manda dulu deh. Hai Kak Manda, selamat malam. Halo. Halo, malam Kak Manda. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, aku masih nunggu Mbak Rina nih, kayaknya belum masuk ya. Gak apa-apa. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih, Kak Manda. Aku mau bilang terima kasih sebenarnya sih ya, karena sebenarnya ini adalah forum homeschooler, tetapi Kak Manda dari Sekolah Arunika Waldorf punya semangat berbagi yang luar biasa. Jadi interview kita kemarin itu seru banget dan udah ditonton sama teman-teman semuanya. Oh, oke. Ya, oke. Dan Kak Manda, sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Boleh ya, siap, sambil tunggu Mbak Rina ya? Iya, sip. Ya, oke. Jangan susah-susah ya nanyanya. Ingat, susah itu ujian berarti. Oke. Ini pertanyaan dari Mbak Ica. Ya, dari Mbak Ica. Dia bertanya, apa pandangan Steiner terhadap Tuhan? Kebetulan, langsung dijawab ini. Oh iya dong, langsung dong. Apa pandangan Steiner terhadap Tuhan? Kebetulan saya Steiner yang ini kan, yang menggagas dan yang apa istilahnya, yang menegakkan teori Waldorf ya. Oke. Ya, saya susah ngejawabnya karena saya nggak tahu Steiner mikir apa yang jelas. Kalau yang dari dia sampaikan sih, kalau dari pemahaman saya dari apa-apa yang dia sampaikan di konsep antroposofinya sih, bahwa Steiner melihat manusia itu sebagai spiritual beings atau makhluk spiritual. Berarti pastinya sih Steiner orang yang meyakini bahwa Tuhan itu ada gitu maksudnya. Dan kalau dari pendekatan yang selama ini saya pakai sih bahwa di balik semua ini ada yang maha meliputi, maha segalanya, yang makhluk maha super dan segala macam itu. Ada sebuah entitas yang mengatur alam semesta ini dan segala sesuatunya begitu ya. Betul. Kurang lebih itu kayaknya ya. Kurang lebih itu begitu. Ya, tapi ternyata itu ada Mbak Rina mungkin bisa jawab. Hai Mbak Rina, selamat malam. Tadi aku udah pede aja nih, udah ada Mbak Rina nih. Aku mau nyapa Mbak Rina terus aku cari-cari belum. Malam Kak Anes, iya. Maaf
Di sini koneksinya agak buruk. Iya, memang sepanjang sore ini di Iya. sini juga hujan. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kita bersyukur Zoom ini mendekatkan yang jauh ya. Semoga yang udah beneran dekat jangan jadi jauh beneran. Oke, Mbak Rina terkait pertanyaan tadi yang pertama, apa pandangan Steiner mengenai Tuhan? Steiner tuh melihat Tuhan seperti apa? Atau kalau misalnya lebih aku bumikan lagi pertanyaannya, sebenarnya di Waldorf itu diajarin nggak sih yang namanya teisme gitu? Ya, mengenai ketuhanan gitu. Kalau saya sendiri ya, aku belajar dari filosofinya Steiner. Untuk saat ini kami sekeluarga belum menemukan adanya persimpangan dengan, kalau misalnya ngomongin ketuhanan, artinya dengan keyakinan kami. Justru ketika kami belajar filosofi Waldorf ini, banyak pintu-pintu yang membukakan kami sekaligus menjadi satu perjalanan spiritual sendiri buat kami untuk justru mengenal soal-soal ketuhanan ini yang belum selama kami belajar mengenai keyakinan kami belum menemukan adanya pertentangan itu. Justru malah digugah ya? Ya, untuk saat ini seperti itu sih Kak Net. Oke, sip. Oke, semoga menjawab ya untuk Mbak Ica pertanyaannya bahwa mungkin secara secara letter luck mungkin Steiner tidak bicara khusus tentang misalnya Tuhan itu apa, lalu bagaimana cara mengenalnya seperti apa gitu ya pendekatannya, tapi melalui bagaimana dia menjelaskan manusia itu sebagai makhluk spiritual, kemudian segala macam aktivitasnya. Aku ingat banget tuh yang tentang aktivitas seni, semuanya diarahkan kepada keindahan dan bagaimana untuk mencari sumber keindahan. Kalau kita bicara sumber keindahan, kita bicara Tuhan ya. Ya, alam, lalu seni, begitu. Oke, kita pindah ke pertanyaan kedua. Narasumberku yang keren-keren ini berdua dari Mbak Kresna. Dia bertanya seperti ini. Ini untuk keduanya. Kak Manda boleh jawab, Mbak Rina juga boleh. Silakan. Kalau HS, anak yang menyusun kurikulum sendiri bebas dengan aktivitas kesukaannya. Oh, mungkin maksudnya unschooling ya. Kalau metode unschooling mungkin jadinya child directed, kurikulum itu disusun sesuai dengan kemerdekaannya anak. Bagaimana dengan Waldorf? Karena menurut saya Waldorf itu aktivitasnya ditentukan sesuai umur. Sedangkan tujuan Waldorf adalah free human being. Mungkin Mbak Kresna melihatnya agak kontradiktif karena aktivitas Waldorf itu ada umurnya, lalu ada arahannya lah ya, untuk umur segini ngapain, untuk umur segini ngapain. Sementara tujuannya adalah free human being. Mungkin menurut Mbak Kresna kok agak kontradiktif dengan kata free itu. Gitu. Coba silahkan. Mbak Rina dulu deh. Yang anaknya usia dini, monggo. Kalau belajar soal Waldorf, apalagi kalau melihatnya dari sudut sekolah ya, karena memang awalnya sekolah. Kesannya memang kelihatan semuanya kurikulumnya atau pembelajarannya diatur atau terstruktur. Tapi kalau dalam keseharian homeschooling, kegiatan Waldorf itu membuka kesempatan juga untuk anak punya kebebasan. Artinya dari usia dini pun bahkan mereka sudah dikenalkan dengan konsep free play, di mana mereka bisa berkegiatan tanpa kita orang tua mengatur gimana mereka cara mainnya, cara aturan-aturan mainnya mereka sendiri yang membuat. Baru nanti di usia akademis lah ya istilahnya, itu baru Waldorf memasukkan pembelajaran terstruktur yang kita sebut main lesson.
konsep di homeschooling sih yang terstruktur itu ya di main lesson-nya. Selepas main lesson, anak punya kesempatan untuk mengeluarkan potensi-potensinya melalui misalnya kegiatan artistik, dan masih bisa anak punya keinginan atau punya kegiatan yang tentunya mereka perlukan atau potensi yang ingin dikeluarkan oleh orang tua. Dan itu porsi untuk kalau pakai HS, kalau pakai HS dengan Waldorf, porsi untuk main lessonnya itu pastinya lebih sedikit dibandingkan yang free tadi ya? Iya, karena kalau di Waldorf main lesson itu sekitar 1,5 jam, 1,5 sampai 2 jam. 1,5 sampai 2 jam. Itu untuk usia dini ya, Mbak Rina ya? Enggak, kalau usia dini belum ada main lesson. Malah belum ada main lesson. Ya, Oke. itu kalau mulai kurikulum yang akademis, yang kita pakai main lesson block. Artinya sebenarnya orang tua atau keluarga punya kesempatan untuk menyusun sendiri main lessonnya sesuai dengan kebutuhan si keluarga. Oke, baiklah. Berarti lagi-lagi berarti ini untuk Mbak Kresna, semoga sudah menyimak videonya. Videonya itu video kebablasan sebenarnya. Agendanya 30 sampai 45 menit, ujung-ujungnya 2 jam. Jadi teman-teman sebenarnya bonusnya banyak ya. Bonusnya udah banyak banget ini belajar Waldorf. Bisa kenal dekat dengan Kak Mandanya juga. Nanti bisa colek-colek. Nanti kita tanya deh, Kak Manda ini alamat IG-nya di mana. Ya, nanti bisa colek-colek lagi. Dan aku sendiri cukup terkesan karena aku juga baru tahu bahwa sekolah Waldorf di Indonesia ini nggak banyak. Tapi sekali lagi, karena ini forum HS, nggak buat promosi sekolah Waldorf ya, tapi buat promosi teorinya, semangatnya, prinsip-prinsipnya. Oke, Kak Manda mengomentari yang tadi. Ya, terlihat kontradiktif free human being dengan adanya main lesson yang terstruktur. Oke. Kalau saya sih nggak ngelihat, tidak melihat itu sebagai kontradiktif ya. Yang pertama mungkin kita mesti si Waldorf ini, apalagi kalau kita ngebahasnya, kita ngelihatnya dari framework-nya ya, balik lagi kita ngelihatnya dari konsepnya, yang menjadi tonggak utamanya itu kan sebetulnya pemahaman kita tentang bagaimana manusia berkembang dan bagaimana manusia itu sejatinya gitu. Sehingga ketika kita memahami itu dan bagaimana dia berkembang, kita memberinya, jadi istilahnya program-program yang kita siapkan itu lahir dari pemahaman kita pada tahapan-tahapan tertentu gitu. Udah jelas tadi Bu Rina juga udah bilang di anak usia dini di tahap pertama 7 tahun pertama, tahap 7 tahun pertama itu sangat kita mendasari dari free play. Ketika yang namanya free play kalau buat kita sih free unstructured play. Jadi bahkan bukan child directed gitu. Jadi kita nggak bikin programnya, benar-benar free play, terserah anak-anak itu mau main apa, kita nggak ngasih. Nggak ada agenda di dalam free play. Yang kita buat, yang namanya di early childhood itu, yang namanya struktur adalah kita buatkan ritmenya. Karena yang kita pahami bahwa manusia itu satu hal yang nggak tahu, saya nggak nonton videonya tadi dan saya orangnya ingatannya tidak baik ya, jadi saya nggak tahu waktu itu saya ngomong apa aja ya. Lupaan ya. Tapi nggak apa-apa, bagus-bagus semua kok. Kalau maksudnya kalau misalkan saya lupa saya udah bilang ini atau belum, jadi kalau misalkan diulang mohon maaf aja. Tapi bahwa ritme itu salah satu bagian dari manusia yang membuat kita tidak pernah capek kita lakukan adalah bernafas dan jantung yang berdetak. Nggak mungkin jantung kita capek berdetak atau kita capek nafas gitu. Dan kita mensimulasikan itu dalam membentuk ritme. Dalam berkegiatan hari ini kita bentuk ritmenya. Kalau misalkan habis heboh,
Kalau misalkan habis buang nafas, tentu kita tarik nafas dong. Buang nafas, kita tarik nafas. Habis main heboh, kita main tenang. Habis yang heboh, kita tenang. Habis yang mikir, kita yang gerak. Habis yang gerak terus, habis itu kita pikir juga, atau ada permainan interplay di antara keduanya. Tapi jadi kita set ritme itu sebagai boundaries-nya, sebagai batasan-batasannya. Di dalam boundaries, absolutely free. Segala sesuatu, pokoknya kamu free sebebas-bebasnya, tapi ada boundaries. Kenapa kita set boundaries? Karena anak jadi ceritanya yang kita tahu manusia sebagai makhluk spiritual, kita datang ke bumi itu sedikit demi sedikit atau perlahan-lahan. Ya sama, bayi juga, area belajarnya bayi kan kecil dulu. Badannya dan sekitar badannya, nggak langsung planet dan semesta gitu, maksudnya masih bayi mah gitu kan. Lalu kita kasih boundaries-nya, kamu bebas ngapa-ngapain, tapi this is the boundaries. Terus nanti udah umur sekian, boundaries-nya kita besarkan. Ketika kita kasih boundaries yang kecil dulu, anak-anak merasa nyaman. Oh, aku kenal lingkungan yang ini. Begitu dia udah cukup kenal, dia udah siap untuk meluaskan di boundaries yang lebih baru. Kenapa? Pada akhirnya freedom bukanlah semata-mata hanya kebebasan. Yang saya bilang bahwa freedom atau kemerdekaan itu sama dengan tanggung jawab. Ketika kita punya kemerdekaan, kita punya kebebasan, berarti kita punya tanggung jawab dengan segala sesuatu yang kita pilih. Ketika kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, kita bertanggung jawab dengan keputusan kita. Dan kita jadi ngasih freedom itu bukan hanya ngasih tiket kamu bebas buat ngapa-ngapain, tapi with everything you choose to do, there's consequences and there's responsibility gitu. Jadi makanya kalau misalkan struktur-struktur yang kita kasih pas misalkan umur SD, umur pendidikan sekolah formal, umur formal itu kita kasih program-program dengan struktur dan main lesson dan segala macam, yang mana kita memang sudah pahami bahwa tahap umur segitu boundaries-nya masih segini, sehingga itu dulu sama seperti kita mulai ngajarin anak-anak kan matematika mulai dari berhitung dulu, 1, 2, tambah kurang, kali bagi, gitu-gitu dulu. Nggak langsung kalkulus, toh, gitu. Meskipun dia mungkin datang, nggak mau, aku mau belajarnya yang ada kuriwel-kuriwelnya, misalnya. Yang matematika ada huruf menariknya di antara angka-angka. Ya, nak, tapi kamu tetap mulai dari tambah kurang kali bagi, gitu. Jadi, si strukturnya juga kita buatnya seperti itu pada porsinya gitu. Kenapa kita kasih ini dulu, dan ini dulu. Jadi bukan juga untuk menghilangkan kebebasan anak gitu ya sebetulnya. Itu kalau dari saya mah kurang lebih kayak gitu. Saya nitip shout out dikit ya. Yang datang tadi saya ngecekin peserta-pesertanya banyak gegeduknya gegeduknya pendidikan Waldorf lah. Ada Ibu Kenny, Bu Kenny yang bikin Jagat Alit di Bandung, ada Bu Puspa, Bu Puspa di Madu di Bali, terus ada Mbak Okta, itu yang jawab Mbak Okta dari Waldorf di Jogja. Kayaknya ada teman-teman study group juga. Jadi kalau mungkin tadi ceritanya biasanya kita di Waldorf itu memang kita lebih mencari kalau kita sendiri lebih mencari diskusi-diskusi seperti ini untuk meluaskan pandangan kita dan ya supaya kita tidak terkurung dengan pendapat atau pengetahuan yang segitu-segitu aja. Jadi kita mulai banyak membangun kehidupan komunitasnya di diskusi-diskusi gitu, nggak mesti juga harus masuk sekolahnya atau nggak mesti juga harus homeschooling dan segala macam, tapi diskusi-diskusinya itu. Dan juga bahkan pun di sekolah Waldorfnya, ketika kita memberikan pelajaran,
kita setiap guru-gurunya punya freedom untuk memberikan apa yang mereka rasa anak-anak perlu gitu. Jadi kadang saya udah bikin program seperti ini, ketika nyampe di kelas udara seperti ini, anak-anak bertingkah seperti ini dan itu, semua program saya lempar keluar, nggak kepake karena kayaknya anak-anak minta suatu hal yang lain lah ya, kayaknya, sehingga ya udah saya berikan apa yang mereka minta gitu. Jadi there's always that freedom gitu. Itu sih. Oke, thank you. Terima kasih banyak Kak Manda untuk penjelasannya yang saya pikir sih udah lengkap ya. Teman-teman jadi yang tertarik dan berminat atau terusik nih pengen kulik-kulik lagi tentang metode Waldorf, tentang teori-teorinya atau prinsip-prinsipnya Steiner. Tadi Kak Manda cerita ada semacam support group ya Kak Manda ya, support group untuk belajar sama-sama, untuk diskusi bareng gitu ya, untuk kenalan lah sama Steinernya, kenalan juga sama Waldorfnya. Oke, ada pertanyaan di sini di chat dari aku kebacanya cuma Macy nih, sepertinya terpotong ya. Dari member PHI Macy, dia bertanya seperti ini. Selamat malam, saya ingin bertanya mengenai range umurnya early year untuk Waldorf ini 0 sampai 7 tahun. Mungkin Mbak Rina atau Kak Manda pernah dengar metode Charlotte Mason. Kalau Charlotte Mason membaginya 0 sampai 6. Boleh tahu nggak kenapa Waldorf membaginya 0 sampai 7 untuk yang early year? Apakah ada sejarahnya kenapa dipilih usia 7 tahun untuk metode Waldorf ini? Ya, jujur saya sangat kagum dengan filosofi dari metode Waldorf yang tentang awakening force, tapi dari yang saya tangkap agak mirip dengan Charlotte Mason. Oke, saya nggak akan bahas Charlotte Mason-nya karena kita sudah lewat episode itu ya. Jadi ini udah Avengers yang kesekian ya. Jadi untuk Charlotte Mason silakan disimak untuk episode-episode yang kemarin. Kita mau fokus ke Waldorf. Jadi mungkin Kak Manda atau Mbak Rina bisa langsung jawab kenapa 0 sampai 7 tahun. Begitu ya. Oke, kemudian menurut teman-teman berdua ini apa sih yang menjadi pembeda utama Waldorf dengan misalnya metode-metode lain atau teori-teori pendidikan yang lain? Oke, Mbak Rina deh. Gak apa Mbak Rina, nanti Kak Manda juga pasti kebagian lagi. Kalau soal 0 sampai 7 tahun, karena dari Steiner sendiri kan dia merumuskan memang siklus 7 tahunan. Siklus per 7 tahun. Jadi beliau memang mengungkapkan berdasarkan siklus 7 tahunan 0 sampai pembagian usianya 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 21 tahun. Kalau asalnya yang mendasarinya apa ya? Ya mungkin pemikiran si Steiner sendiri dan penelitiannya beliau melihat dari si anak sendiri. Artinya dalam menyusun dasar siklus 7 tahunan ini mungkin itu berdasarkan penelitiannya si Steiner sendiri dalam melihat tumbuh kembang si anak ini. Kira-kira si anak ini usia segini itu dalam fase apa? Menurut saya sih kayaknya segitu ya, Kak Net. Nanti mungkin ditambahin Bu Manda. Kalau terus yang menjadi pembeda ya, yang paling kelihatan paling kelihatan itu pembelajaran atau penghantar pembelajaran dari sisi akademis itu melalui storytelling dan kegiatan artistik. Itu yang paling kelihatan. Kemudian dalam itu porsinya cukup besar ya Mbak Rina ya, storytelling, dan itu repetitif, selalu diulang, porsinya besar, sama kegiatan artistik ya? Iya, itu yang paling menonjol istilahnya. Kalau dilihat dari luar, oh ini ya yang paling kelihatan. Kayak gitu Kak Net. Oke, sip. Kak Manda, dikit aja, jangan banyak-banyak, antriannya panjang. Saya susah didikit-dikitin loh.
Nanti itu yang jadwal buat kita ngopi itu sendiri lain lagi. Kalau soal tadi ya 0 sampai 7. Sebetulnya Steiner sendiri bilang memang bahwa setiap 7 tahun itu ada suatu hal yang terjadi dalam diri manusia gitu. Jadi dia memang dari awal nge-bracket dalam buka tutup kurungnya 7 tahun. Tapi sebetulnya dalam penjelasannya mungkin di lecture-lecture Steiner yang lain, dia juga menceritakan di dalam 7 tahunnya ini ada fase kecil-kecilnya lagi. Jadi ketika saya cerita atau yang mungkin yang kemarin kita bahas itu per 7 tahun itu hanyalah salah satu kacamata lah istilahnya, salah satu lensa. Dia ngasih lensa lain lagi yang mana per 3 tahun misalnya ada maksudnya fase-fase krisis kayak 3 tahun, 9 tahun, nanti 12 tahun yang seperti itu. Ada lagi dia jelaskan ada sesuatu yang terjadi di umur-umur sekian. Terus nanti ada lagi dia kasih kacamata umur per berapa tahun lagi, yang mana secara keseluruhan sampai misalkan umur 63, di atas 63, 70-an lebih itu biasanya kita belajarnya di bagian biografi lah ya, bagaimana kita melihat pola-pola. Tapi anyway, yang saya ingin masukin tambahin adalah di sini bahwa kita tahu sel tubuh kita itu setiap hari ada sel mati dan ada sel baru yang sel baru yang meregenerasi atau menggantikan sel-sel mati yang dulu ya. Kalau nggak salah kalau sel mata itu tiap berapa lama dia berganti dengan yang baru, sel organ ini, organ itu berapa lama sampai berganti dengan yang baru. Nah, seluruh tubuh kita umurnya tuh beda-beda, ada yang 3 hari dia udah ganti sel baru, ada yang berapa bulan, ada yang berapa tahun. Nah, seluruh tubuh kita itu setiap 7 tahun itu berganti semua selnya tuh udah bukan sel yang, jadi bagian tubuh kita yang paling lama penggantian selnya itu 7 tahun lah istilahnya. Jadi ketika semua regenerate-nya ya. Ketika semua penggantian sel itu selesai, itu kurang lebih ketika 7 tahunan, 7 tahun itu kita udah menggunakan sel tubuh yang sama-sama sangat yang sudah berbeda dengan yang waktu kita lahir lah istilahnya. Sehingga si bracket 7 tahun itu kita bisa lihat sebagai anak itu atau diri kita itu sebagai a new person gitu, dari yang waktu kita lahir a new person. Tambahannya itu kali ya. Oh, sama satu lagi kalau misalkan soal apa bedanya dan maksudnya dibandingin dengan gaya pendekatan pendidikan yang lain-lain, memang suka bilang mirip ini ya, mirip itu ya, mirip itu ya, mirip itu. Lalu bedanya apa? Pada akhirnya saya nggak bisa bilang bedanya sama ini dan itu apa, karena saya datang dari kacamatanya Waldorf, saya nggak bisa bilang dari sisi yang lain. Tapi yang jelas ketika mereka menemukan kesamaan, oh mirip misalnya di CM ini, di Montes ini, di ini, berarti mereka sama-sama menemukan ketika ketika gambaran tentang manusia itu universal, sehingga mereka sama-sama menemukan bahwa cara mendidik yang baik adalah yang seperti ini. Berarti itulah yang kita coba, karena dari kacamata yang berbeda-beda mereka ketemu hal yang sama. Justru itu yang kita pertahankan. Jangan malah kalau menurut saya jangan dipaksain kudu dibeda-bedain gitu, harus jangan disama-samain, ya gitu juga gitu. Ketika mereka sama-sama melihat hal yang sama, itu artinya ya kita menemukan universalitas bahwa manusia memang begitu dan pendidikannya memang melalui cara atau fase yang seperti itu, atau ada hal-hal penting untuk manusia yang memang harus diberikan. Satu hal yang sebenarnya saya nggak tahu siapa yang bilang, tapi banyak orang bilang quote ini dikatakan oleh Steiner, oleh siapa, dia bilang it's only true, something is true, and it's only true when it is still true from 12 point of views. Jadi when we examine
truth, ketika kita mengetes atau mengecek sebuah kebenaran, dan kebenaran itu dilihat dari 12 sudut pandang tetap benar, berarti itulah yang benar gitu. Jadi ini dia yang saya bilang universalitas, ketika kita lihat pakai kacamata ini dan itu dan ini dan itu, sama-sama melihat misalkan tadi bahwa manusia butuh kebebasan, bahwa dalam pendidikan itu ada fase-fasenya gitu. Jadi ya udah, we're seeing something universal lah intinya kalau buat saya. Jadi kalau aku bilang sih perlu telaah yang lebih mendalam ya. Tidak cuma hanya oke, kita membandingkan ada 5 metode, kemudian apa ya bedanya. Mungkin menarik juga untuk melihat kesamaannya apa ya, bagaimana mereka membahas itu sampai kemudian lahir menjadi teori-teori. Gitu. Oke, sip. Ini ada yang tadi kayaknya ada yang nanya-nanya soal merajut. Nah, ini dia nih. Dari Ayu Lupika Pratiwi, kalau di metode Waldorf jadwal itu kan sudah ditentukan. Nah, ini udah dijawab tadi ya. Sebenarnya main lesson-nya itu justru porsinya tidak besar sebenarnya. Apakah ada cerita di mana anak tidak suka dengan kegiatan yang disetting hari itu, lalu apa yang dilakukan? Karena Mbak Ayu juga wondering, anak laki-laki ikut merajut itu sebenarnya nggak masalah ya, tapi bukannya rata-rata anak laki-laki lebih suka main mobil-mobilan? Aku jadi agak gatel mau jawab sih sebenarnya. Oke, silakan. Yang bilang mobil-mobilan mainan anak laki-laki dan merajut itu mainan bukan khas anak laki-laki, itu siapa ya? Gitu. Jadi kalau menurut aku sih memperkenalkan merajut pada anak laki-laki, ya why not? Mobil-mobilan untuk anak laki-laki, why not juga? Untuk anak perempuan, kenapa tidak? Kalau memang itu yang disukai. Saya pikir mainan nggak punya gender ya. Oke, silakan Mbak Rina. Ya, yang soal merajut ya. Anak saya yang pertama itu laki-laki. Oke, seru nih. Jadi di ritme mingguannya kami kan memang istilahnya kayak kami plot kegiatan artistik ya, yang kalau hari Senin ngapain, hari Selasa ngapain. Hari Selasa itu kami memang kaitannya sama merajut, itu kan hari kami pakai di hari Selasa. Awalnya karena di usia early childhood itu penyontoh atau imitasi, ya orang tuanya dulu sih. Kalau ditanya kalau orang tuanya nggak bisa gimana? Nah, itu bagian dari proses si orang tua. Menurut saya itu juga penting, yang anak-anak juga perlu lihat bahwa orang tua ini juga belajar. Bahkan kalau orang tuanya gagal, itu anak-anak juga nggak apa-apa melihat bahwa oh iya, orang tuaku belajar walaupun gagal, tapi dia melihat orang tuanya juga punya upaya untuk memperbaiki. Artinya terus melakukan ritme itu. Saya mulai belajar merajut pun juga setelah training. Kalau yang pakai knitting ya, kalau yang pakai tangan, dimulai dari yang pakai tangan, merajut dengan jari sih Kak Anet. Dari ya mulai main-main benang dulu lah, main-main benang, gulung-gulung benang. Anak penasaran apa itu, Ibu? Oke, belajar ini, terus mulai pakai cerita. Dan saya sendiri yang ngerasain bahwa sangat mudah masuk ke anak untuk belajar melalui cerita dibandingkan pakai instruksi ya. Gini loh caranya. Kadang kalau kayak gitu kita yang gemes sendiri. Suka, kok nggak bisa-bisa. Itu yang kadang-kadang kita suka lupa. Tapi ketika melalui cerita, itu juga membawa kita, oh porsinya sekian. Ceritanya, dongengnya begini. Dan itu ternyata lebih cepat ditangkap oleh si anak. Sampai sekarang, kalau setiap hari Selasa, itu anak saya udah siap sendiri, oh, aku mau ambil benang. Hari ini hari merajut, saya ambil benang, si anak ambil benang, dia udah mulai merajut. Kadang kalau saya lihat dia knitting pakai jarum itu,
dia udah penasaran juga usianya. Sekian ini, aku juga kepingin Bu, aku juga mau pakai jarum ya, mulai dari yang oke, bantuin tarik benang dulu sebelum pakai. Ini bantuin masukin ini dulu, ngelingkarin ke sini dulu, baru nanti ketika dia udah yang penting dia juga kenal sendiri, oh bahwa ini toolsnya, ini alatnya nanti. Dia sampai sekarang bahkan kadang dia yang nggak mau di stop. Aku belum selesai, benangku belum selesai. Tapi di satu sisi ketika itu kita juga apa ya, ngasih tahu bahwa anak kita juga harus belajar saat-saat berhenti. Waktu awal-awal tuh juga gemes karena dia sendiri juga, aku belum bisa, apalagi anak saya laki-laki, aku belum bisa, tapi aku mau bisa. Istilahnya gitu. Kadang dia suka marah-marah sendiri Kak Anet waktu dulu. Aku masih pengennya ini kayak gitu. Makanya Mbak Rina, kalau menurut aku ini juga ada pertanyaan terkait itu ya, ada dari Mbak Dian, andaikan tidak bisa craft dengan benang-benang, apakah ada saran lain? Makasih Mbak Dian, tonton dulu video kami ngobrol-ngobrol 2 jam, itu contohnya banyak banget, artnya macem-macem. Pokoknya Waldorf ini kental banget apa ya pendidikan estetisnya gitu ya. Jadi nggak cuma soal benang-benang sih gitu. Jadi ada clay work, ada apa color, ada pokoknya painting aja tuh banyak sekali yang bisa dieksplor dengan itu. Aku melihatnya gini Mbak Rina. Intinya sih ini kan dicoba dulu ya. sih Kak Anen. Iya, dicoba kan dulu sih. Cobain aja dulu gitu. Iya, kayak yang waktu itu Kak Rina sama Mbak Rina sama Kak Manda jelasin, ini kan sebenarnya bukan masalah anak harus bisa merajut atau tidak, tapi kegiatan ini menjadi jalan. Ada yang mau ditujukan dengan kegiatan ini gitu ya. Belajar seperti tadi tuh, ternyata sambil belajar apa tuh merajut, belajar untuk bisa mengendalikan diri ketika sudah suka harus tahu kapan berhenti gitu ya. Ketika belum suka harus oke, kita kenalan yuk sama-sama. Berarti orang tua bukan hanya sekedar aku ajarin ya, terus kamu harus langsung bisa dalam beberapa kali coba. Kan enggak, kan sama-sama. Ya, karena raising children is raising ourselves. Bahkan dari kegiatan artistik itu, kita jadi bisa kenal atau bisa ngerti, memahami bagaimana ya kondisi anak saat itu, bagaimana ya kondisi anak emosinya. Justru dari kegiatan artistik itu biasanya lebih kelihatan. Betul. Ketika gagal, nggak sesuai dengan pola yang udah kita contohkan misalnya, atau ketika karya dia mungkin dia tidak puas dengan karyanya, bagaimana dia handle kan itu ada pergulatan emosi. Oke, kita lanjut nih, kalau nggak nanti akan jadi ngopi lagi nih, bisa 2 jam lagi. Oke. Ini ada pertanyaannya klasik. Bisakah diberi contoh konkret bagaimana mengemas homeschooling dengan membungkus materi belajar dalam artistic work di usia 07, 7, 14, 14, 21. Jadi di 3 tahapan itu artistic work-nya pilihannya apa aja. Mungkin ini aku kasih ke Kak Manda, mungkin langsung maksudnya 0 sampai 7 itu mungkin kasih contoh 2-3 kegiatan yang artistic work, 7, 14, lalu 14, 21. Kemudian ini untuk Mbak Rina nih. Anak-anak yang homeschooling dengan metode Waldorf, apakah mampu mengikuti kompetisi yang distandarkan dan melewati uji kompetensi yang diberikan oleh Depdiknas RI? Oke, silakan Kak Manda. Oke. Tadi ya apa namanya materi artistic work-nya. Materi artistic work. Oke. 0 sampai 7 itu balik lagi yang kita utamain itu karena mereka belajar lewat imitasi. Mereka learn through imitation. Jadi apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan seindah mungkin dan segala macam, mereka akan mengikuti. Jadi pun kita nyetrika dengan pelan bukan dengan pelan, maksudnya dengan semangat dan benar-benar semua hal bisa jadi artistik gitu ya, masak. Tapi yang jelas kalau untuk 0 sampai 7 mereka adalah pekerjaan meaningful activities, kalau sering disebutnya meaningful. Maksudnya apa meaningful? Tapi
meaningful activities adalah aktivitas atau pekerjaan yang anak-anak bisa lihat melakukannya dan bisa lihat hasilnya lah istilahnya. Misalnya painting, mereka bisa lihat kita lagi ngapain dan bisa lihat hasilnya, keindahannya kita simpan. Masak, mereka bisa lihat kita ngapain dan jadi. Berkebun, gardening, mereka bisa lihat kita ngapain dan jadi. Jadi kalau misalkan kerja di depan laptop misalnya ya, mereka bisa lihat kita ngapain, tapi hasilnya mereka nggak bisa lihat sebetulnya, dan mereka nggak bisa, ya maksudnya baca buku gitu, baca buku ya karena kita lagi belajar gitu ya. Ya mereka bisa lihat kita ngapain gini aja diem gitu, tapi hasilnya mereka nggak bisa betul-betul ngelihat gitu. Tapi 0-7 segala sesuatu yang kita lakukan dengan sepenuh hati, bahkan yaitu masak pun bisa jadi artistic activity buat mereka itu boleh banget, dan karena mereka imitation mereka akan minta, Mama aku mau nyobain, di situ kita kasih gitu, kita kasih 0-7, 7-14. Nah kalau dalam mengantarkan pelajaran, nah ini karena kita semua pelajaran kita antarkan lewat artistic activities, kadang-kadang movement lewat gerak. Ya mungkin kelihatannya mungkin kayak nari atau ada maksudnya yoga juga kadang-kadang kita lihat artistically gitu Mas, artistik lah ya, painting, menggambar, nyanyi, merajut, itu semua kita kasih untuk sebagai pengantar pelajaran, dongeng, bahkan merangkai kata-kata, membuat kalimat itu bisa jadi kegiatan artistik. Bahkan kita lihat, wow, coba lihat hari ini kabutnya lagi nggak ada kabut, hari ini cerah sekali, coba lihat gunungnya megah sekali seperti berdiri dengan gagah memayungi rumah-rumah kecil di bawahnya. Itu sendiri dalam rangkaian kata-katanya udah artistic activities gitu. Nah 14-21 kita udah bisa masuk, bisa lebih memasukkan unsur-unsur intelektual ke dalam artistic activities gitu. Jadi kayak geometri, freehand geometri, terus bahkan fisika pun bisa jadi indah gitu ketika kita menyampaikannya dengan seru lah ya. Terus udah gitu sculpture mereka makin presisi hal-hal misalkan membangun sesuatu dan menjadi lebih presisi sehingga intelektualnya engage gitu ya, kepake itu 14-21 makin besar, dan akhirnya menggali passion mereka, apa yang mereka pikirkan dengan critical thinking mereka, dengan intellectual thinking mereka, lalu diwujudkannya oleh tangan mereka menjadi suatu bentuk yang seindah mungkin dan sebermanfaat mungkin. Akhirnya itu yang jadi artistic activities-nya gitu. Itu sih kalau misalkan mau harus di bracketin mah gitu, harus di kategori-kategori ini gitu. Oke. Sip. Mbak Rina menjawab yang itu tuh urusan kompetensi legal formal. Ya, kalau soal dengan uji kompetensi kayaknya bukan hanya HS pakai Waldorf ya kan? Oh, semua dipertanyakan kok. Iya, tapi maksudnya kalau uji kompetensi artinya dalam artian apa ya, ujian soal, artinya kan bisa nggak semua, ya atau anak HS Waldorf ngikutin gitu? Ya, anak HS itu kan memang nggak terbiasa dengan menjawab pola soal. Kayaknya semua pendekatan gitu ya, karena jadi kalau homeschooling sendiri kan memang belajarnya bukan yang worksheet, bukan tipe yang menjawab soal. Kalau harus apakah akan ketika melewati uji kompetensi, artinya tentunya kita sendiri perlu waktu untuk anak mempelajari pola-pola soal. Misalkan mereka akan ikut uji kompetensi yang diberikan Diknas. Itu Kak Anet. Jadi kalau misalnya ingin mengikuti uji kompetensi ya persiapan saja, disiapkan, dikondisikan gitu tanpa harus mengganggu istilahnya ya sistematika yang sudah ada di Waldorf. Oke, sip. Itu sebenarnya boleh
Silahkan, ayo. Soalnya biarpun kita judulnya sekolah, kita juga nggak ada worksheets, ya, nggak ada ngerjain soal, nggak ada nggak ada ujian, ulangan, nggak ada ujian. Nggak ada tes. Aku teringat yang Kak Manda bilang waktu di interview itu memang sekolah Aronika Waldorf ini maksudnya memang tidak seperti sekolah-sekolah klasikal umumnya ya. Nah, kita nggak ada ulangan itu juga, dan tentu saja orang tua juga masukin. Cuman dan kita setuju, kayaknya ya, baik yang homeschooling dan yang betul-betul kita yang concern dengan pendidikan anak, kita tahu betul bahwa ujian-ujian seperti itu tuh tidak mendidik ya gitu. Dan toh akhirnya menjalani atau melalui ujian-ujian yang stressful itu sebenarnya hanya urusan pengkondisian. Ketika anak harus melalui kondisi yang seperti itu, ya udah kita siapkan aja supaya nanti pas masa itu lewat dia bisa melaluinya. Oke, sip, thank you Kak Manda. Nah, ini nih, kayaknya buat Mbak Rina nih. Disiplin dan behavior dalam pandangan Waldorf. Gimana Mbak Rina? Kedengeran kah suaraku? Ya, disiplin dan behavior dalam pandangan Waldorf. Iya, betul. Ya, kalau dari Waldorf sendiri kan sebenarnya dia sudah pakai ritme ya. Artinya dari ritme itu kita pun sendiri juga punya pattern, punya pola yang sebenarnya pun juga repetisi. Ya kan, ritme itu kan karena berulang. Dan itu kaitannya juga dengan kebiasaan baik. Apalagi di usia 0-7 tahun yang kita pengajarannya adalah ya memang menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik melalui imitasi. Jadi dari kecil pun, dari usia dini pun sebenarnya konsep disiplin itu pun sudah ditanamkan. Memang sepertinya nggak kelihatan, tapi mulai dari bangun tidur itu kan juga sudah ritme harian. Bangun tidur itu mau ngapain, terus selesai itu mau ngapain, itu lagi. Itu kan kebiasaan-kebiasaan baik yang ditanamkan dari usia dini, Kak. Oke, siap. Jadi sebenarnya kuncinya kembali lagi, kita punya gambaran anak-anak itu disiplinnya seperti apa ya, dan pola perilakunya seperti apa ya, kita yang bentuk ya, kalau gitu kita yang melatihkan. Tapi Waldorf sendiri tadi Kak Manda sudah bilang kan memang ada bracketnya, per usia pasti punya apa ya, tujuan-tujuan untuk tiap kelompok usia itu kan pasti ada tujuannya, dan kegiatan-kegiatannya semua mengarah ke situ ya. Oke, sip. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini Kak Manda sepertinya ketendang keluar, atau semoga bisa segera masuk lagi ya. Ini ada yang tanya, apakah ada tips khusus? Oh, ini pertanyaannya untuk Mbak Manda sebenarnya ya. Apakah ada tips khusus untuk mengajarkan leadership atau organisasi? Oke, aku simpen dulu pertanyaannya karena Kak Mandanya, nah itu dia. Kak Manda sudah masuk kembali. Oke, sambil nunggu Kak Manda, aku mau ke pertanyaan yang berikutnya. Nih, ada yang tanya begini nih. Sejauh mana anak umur 0-7 dibiarkan berpikir imajinatif tentang magic? Aku jadi ingat kita emang ngobrolin ini ya Mbak Rina ya, waktu interview ya, ada banyak sekali storytelling tentang kayak magic, entah itu sulap, entah itu kayak keajaiban begitu ya. Sampai sejauh mana anak umur 0-7 dibiarkan berpikir imajinatif tentang magic tanpa adanya penjelasan logika. Lalu jika anak bertanya, kita jelaskan logikanya yang rasional atau bagaimana? Dan bagaimana jika orang luar mematahkan imajinasi anak? Terima kasih. Ini dari Kak Nancy. Oke, apakah Mbak Rina punya pengalaman tuh anak-anak diceritain, hanya yang ada ceritanya tentang sulap kah, atau apa ya, sihir kah, atau keajaiban, something wonderful happen gitu. Itu pernah punya pengalaman seperti itu kah? Dan anak-anak tanya, kok bisa begitu sih Bun gitu?
Oke. Sepertinya ada kendala sinyal. Sama saya aja, Mbak Net. Oh, ada I'm back. Kamanda. Oke, oke. Yuk Kamanda, silakan Kamanda. Dikau sudah kembali, baiklah. Maaf ya, Nggak apa-apa. tadi kendalanya baterai. Oke, saya Oh, oke. jawab yang magic ya. Kita membiarkan anak-anak berpikir imajinatif seperti itu, kita biarkan karena secara natural yang kita tahu anak-anak apalagi 0 sampai 7 mereka merasa they're one with the world, mereka adalah bagian dari dunia dan dunia yang mereka lihat itu magical. Memang ajaib dan luar biasa. Kita bisa lihat kalau misalkan kita kasih lihat bunga, nah ini lihat mata mereka membelalak, berbinar, berbintang-bintang dan mereka wow, buat mereka ngelihat bunga aja magical. So who are we to say that life isn't magical? It's not always logical, but it is magical. Kita mau kita membiarkan hal-hal itu terjadi justru when they see things, ketika mereka melihat sesuatu itu sebagai suatu hal yang magical, they see things with wonder. They see things with awe, rasa takjub, rasa kagum. Wow, hal yang sederhana mereka kagumi, wow gitu. Dan ketika seorang anak full of wonder, full of awe, full of rasa takjub, mereka penuh dengan rasa apresiatif justru. Dan mereka justru sangat sedang menikmati betul karya Tuhan gitu di bumi. Wow, wow. Lalu apakah kita memberikan penjelasan yang rasional? Kalau saya sih enggak. Mereka akan menemukan sendiri ketika mereka full of wonder, mereka bisa berpikir, anak-anak itu bisa berpikir, dan nanti seiring dengan waktu, terutama nanti begitu mereka menyentuh umur 12, mengenal puberti, segala sesuatu yang ada di kepala, yang cara berpikir mereka berubah. Mereka menjadi sangat logis. Justru ekspresi dan full of wonder, full of awe, rasa takjub itu yang harus kita jaga sampai besar pun mereka masih punya rasa takjub itu. Bahkan tadi mungkin saya cerita tentang Richard Feynman, si physicist yang fisikawan yang dia pernah cerita bahwa yang sebagai orang dewasa fisikawan, apa yang membuat dia ingin terus berkarya di dunia fisika adalah keinginan dia untuk merasakan kembali sense of wonder yang dia rasakan ketika dia kecil, ketika dia menemukan suatu hal dan dia merasa wow gitu. Dia mencari perasaan itu terus sehingga dia terus berkarya dalam si fisikanya, fisika murninya dia terus mencari, karena ketika dia menemukan, dia ketemu rasa sense of wonder itu, dan itu yang dia kejar terus. Jadi ketika dia anak-anak kecil merasa dunia ini magical, I will leave them at that. Kadang-kadang bahkan pertanyaan-pertanyaan mereka justru yang membantu kita yang udah dewasa untuk kembali punya sense of kembali punya rasa takjub. Misalkan ketika dia nanya, misalkan gini, anakku nanya bilang gini, Mama itu awan atau bulan kok ngikutin terus ya? Misalkan kalau jadi dalam perjalanan rumah nenek ke rumah, kok itu bulan ngikutin terus ya? Kok ngikutin terus ya? Tadi di rumah nenek ada bulannya, sekarang di jalan ada, terus aku sampai rumah ada terus bulannya. Kalau kita mau menjawab dengan intelektual lah ya, kita menjawab, bulan itu sangat besar, bukan dia yang mengikuti kita. Kemanapun kita pergi, dia tetap kelihatan. Misalnya ya, kita bilang, dan kita menjelaskan jarak dari bulan ke sini berapa, ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Yang mana mungkin bukan jawaban itu yang yang mereka butuhkan. Akhirnya kalau saya jawab iya ya,
iya ya, kenapa ya? Misalkan kita tanya lagi balik, terus dia bilang, oh aku tahu, kayaknya bulan sama awan sayang sama aku. Soalnya ikut terus kemana aku pergi. Iya. Jawaban versi mereka ya, Kak? Iya, tapi menurut saya, buat saya jawaban yang seperti itu gives me a sense of wonder. Rasa takjub bahwa mereka betul-betul merasa disayangi oleh benda-benda langit gitu. Karena bisa melihat benda langit itu di mana-mana. Hal-hal yang justru mereka lah yang membawa kita untuk melihat magic di dunia ini gitu, melihat hal-hal yang menakjubkan di dunia ini. Dan kalau saya atau kita justru preserve, kita mempertahankan si sense of wonder itu di anak-anak. Oke, ini jawabannya you just elaborated very well. Oke, aku harap teman-teman bisa paham ya bahwa untuk mengenal Steiner dan Waldorf ini nggak cukup hanya lewat Zoom ini ya, harus gali dan banyak baca juga gitu ya. Karena apa yang dijelaskan oleh Mbak Rina dan Kak Manda tadi juga belum jawaban yang komplit klik. Jadi memang harus dan aku pikir sih ilmu pengetahuan itu kita baru akan menggugah kita kalau kita ketemu sendiri, kita cari sendiri, kita cari tahu, kita banyak selidiki sendiri gitu ya. Oke, ini ada yang bertanya soal no gadget. Bagaimana sih Waldorf memandang mengenai gawai? Oke, gadget. Sebetulnya Steiner itu Steiner bilang nggak ya? Pokoknya ginilah, yang sering, saya belum baca semua lecture Steiner ya, dia ngasih banyak lecture, I bet ada salah satunya mungkin dia ngebahas, tapi bagaimana kita menerapkannya di sekolah Waldorf atau di pendidikan Waldorf adalah, dan guru-guru saya pernah bilang bahwa sikap Steiner terhadap mesin atau benda itu adalah sebelum kamu menggunakan mesin atau benda, kamu harus tahu dulu cara membuatnya. Jadi kenapa kamu harus tahu dulu cara membuatnya supaya kamu tidak tergantung pada benda itu, dan kamu tahu betul fungsinya benda itu, sehingga bukan kamu yang diperalat oleh benda itu, tapi kamu yang menggunakan benda itu. Sebetulnya itu. Karena kita sekarang jangankan gadget lah ya, listrik kita sangat tergantung, kita nggak tahu bagaimana cara membuat listrik, kita sangat tergantung oleh listrik. Kalau kita mati lampu, kita setengah mati dan segala macam. Intinya mah kita sudah ketergantungan tuh addicted lah ya. Misalnya ketika kita tergantung atau ketergantungan lah, ketika kita willingly tergantung dengan sesuatu, berarti kita dengan sadar memberikan sebagian kebebasan kita. Kita tergantung pada suatu benda, kita memberikan our freedom kepada benda itu. Kita siap diatur oleh benda itu. Benda itu lagi nggak mau main, nggak mau kerja, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa berfungsi, istilahnya itu. Nah, Steiner mengedepankan bahwa sebagai manusia yang merdeka adalah manusia yang melakukan sesuatu karena dia memilih untuk melakukan itu, gitu, bukan karena dia diatur. Sehingga pendekatannya kalau di dalam pendidikan biasanya yang saya tahu itu mereka dikenalkan dengan pertama mereka bikin computing machines. Komputer itu adalah computing machines. Nanti ketika mereka udah di kelas 7 atau 8. Jadi SMP lah ya. Mereka mulai mungkin sebenarnya kan itu hanya yes no ya, 0101 binary dan segala macam. Mereka mulai belajar dari membuat hal. Sebelumnya mereka harus terampil dengan tangan dulu. Mereka terampil bisa membuat apa-apa dulu dengan tangan dan pikiran mereka sendiri sebelum mereka masuk ke ranah yang
mereka disediakan oleh barang lain atau benda lain gitu. Jadi pintu masuknya biasanya nanti di kelas 7, kelas 8 mereka mulai dari membuat simple computing machines. Berarti sebelum kelas 7 dan kelas 8 itu practically, ini kita bicara praktis, practically no gadget. No. No gadget. Okay. Kalau di sekolah. Kalau di sekolah, oke. Nah, sekarang kalau kita bicara keseharian kan nggak mungkin ya anak usia taruhlah 10, 11 itu kan biasanya sudah misalnya nih kayak sekarang nih online pun harus Zoom nih atau mungkin ikut-ikut kegiatan yang ada banyak sekali sekarang kegiatan ya. Cara mendapatkan pengetahuan dengan googling atau lihat YouTube itu bagaimana? Nggak bagaimana sih. Akhirnya sih kalau nah, saya susah bilangnya karena saya gini, saya nggak mau bilang kalau saya belum mengalami sendiri karena takutnya saya lebih ke arah judging. Karena maksudnya gini, ya ngomong mah gampang, ketika saya menjalani sendiri, it's not as easy. Nggak semudah itu gitu. Tapi kalau saya sendiri udah mengalami dan menjalani dan ternyata okay, I see your points, it's not easy, I know exactly it's not easy. Dan akhirnya, nah kalau misalkan anak umur 10 tahunan, saya nggak punya anak-anak saya sekarang yang saya pegang kelas 2 itu paling tinggi tuh ya mau 9 tahun sebetulnya. 9 tahun. Nah, tapi di rumah mereka video call sama keluarganya, mereka bisa dapat pesan dari orang tuanya yang pakai. Jadi gini, ketika gadget itu digunakan sebagai alat, kita yang menggunakan, kita with intention, kita punya niat mau menggunakan ini untuk apa, selama berapa lama, dan ketika sudah selesai, kita selesai, that's fine. Bahkan pun ketika kita menggunakan mesin ini, barang ini untuk belajar, habis itu kita ngebahas segala sesuatunya, itu masih buat saya itu masih manusia, itulah yang harus kita jalani. Kita menggunakan gadget barang itu sesuai dengan fungsinya, bahwa itu kita pakai, kita pergunakan. Tapi ketika kita nggak bisa berhenti, kita nggak bisa stop, atau ketika harus di stop kita ngamuk, atau mood kita berubah ketika kita habis pakai gadget dan segala macam, itu artinya kita yang udah dikontrol oleh gadget itu. Kan kita suka lihat ya, anak-anak abis nonton, atau lagi nonton atau lagi main, ketika, nah udah dulu dong, matiin. Karena sekarang kita harus makan malam dulu, dimatiin, wow, ngamuk, tantrum gitu. Berarti dia udah nggak bisa mengenali dirinya sendiri gitu pas dari gadget itu. Meskipun ya tantangan zaman sekarang seperti itu. Saya selalu ingat Edith, apa sih namanya? Edith itu adalah mentor early childhood, Waldorf early childhood buat se-Indonesia, suka bareng sama Bu Kenny. Kalau dia ngadain seminar-seminar itu, dia selalu bilang, Edith itu udah tua dan dia udah lama, dia bilang, I'm not jealous with you parents now. Jadi aku nggak ngebayangin bahwa memang tugas orang tua zaman sekarang jauh, menurut dia memang lebih berat dengan godaannya, banyaknya gadget, dengan ini dan itu. Dia bilang, I'm not jealous with you parents now gitu, karena meskipun mungkin teknologi zaman dulu nggak seperti yang sekarang, tapi keadaan yang sekarang memang membuat parenting menjadi lebih tricky, menjadi lebih ya sulit untuk balancing-nya lah istilahnya. Begitu banyak distraksi ya. Berarti ya itu mah ya udah pengakuan lah bahwa nothing is easy. Memang nggak gampang, tapi ternyata sejauh ini meskipun kita Waldorf di Indonesia masih muda, di negara-negara lain banyak yang udah melakukan, mereka sih bisa ya gitu. Anaknya sampai umur sekian mereka nggak pegang HP pun, mereka pegang yang cuma yang hitam putih itu, dan HP mereka pakai pertama kali memang untuk nelpon.
untuk nelpon dan meninggalkan pesan message gitu ya, teks. Tapi kalau lagi di sekolah mereka tetap pakai telepon landline krangkring untuk nelpon rumahnya misalkan kalau ada yang perlu disampaikan. Dan itu it works well, orang-orang bisa kok gitu. Mbak Rina sudah kembali. Hai Mbak Rina. Ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya kita sudah melewati waktu, sudah lewat 8 menit, tapi ini ada pertanyaan terakhir. Oke, Kak Manda sama Mbak Rina mohon kesediaannya, ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nanti aku akan infokan ke Kak Manda dan Mbak Rina, mohon bantuannya kalau bisa dikasih jawaban tertulis. Nanti aku akan sampaikan kepada yang bertanya. Oke, terima kasih. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir. Oke, ini dari Aurora Septi. Oke. Mbak Aurora menyimak di YouTube 0 sampai 4 tahun adalah masa untuk meninggikan willingness dan sebisa mungkin tidak mengkerdilkannya. Gitu ya. Jadi dia tanya bagaimana cara kita mengetahui kalau kita sebagai orang tua telah mengkerdilkan willingness anak. Ya, kira-kira itulah pertanyaannya. Intinya seperti itu karena di sini anaknya bermasalah dengan makan. Anaknya benar-benar menjadi anak yang reaktif ya dan reaksi-reaksinya mungkin kurang aman. Apakah ini ciri bahwa ada willingness yang dikerdilkan khususnya pembatasan masalah makan karena anaknya picky eater. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang tua mengetahui apakah kita telah mengkerdilkan willingness anak? Semoga saya tidak salah menerjemahkan pertanyaannya ya. Oke. Mbak Rina. Mbak Rina tadi dengarkah aku sudah bacakan? Sepertinya Mbak Rina terkendala. Oh, Mbak Rina nggak bisa dengar suaraku. Kak Manda lagi deh, maaf ya Kak. Ini soalnya Mbak Rina kayaknya ada kendala entah audionya atau apa ya. Oke. Pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu apakah kita sudah mengkerdilkan will-nya anak ya. Kalau ini teman-teman geng early childhood, Bu Kenny terutama suka pakai bahasanya seperti ini. Will anak itu atau karsanya anak itu seperti air sungai yang mengalir, derasnya air sungai yang mengalir. Yang kita sebagai orang dewasa tugas kita adalah membantu anak mengalirkan si karsanya itu sendiri gitu. Jadi dengan cara kita mengkokohkan boundaries dan ritme itu yang membantu mengokohkan pinggiran-pinggiran sungai itu supaya dia teralirkan dengan ketujuan yang ketujuannya lah intinya dan alirannya tetap deras gitu. Bukan dengan membendungnya. Ketika kita membendung, akhirnya ya alirannya menjadi kecil. Nah, jadi sebenarnya ya itu lewat kita ngasih boundaries yang jelas, kita ngasih boundaries apa sih, batasan-batasan yang jelas dan ritme yang jelas. Sehingga kalau saya sih selalu pakai bahasanya adalah di 0 sampai 7 tahun semua boleh. Semua boleh, tapi ada tempatnya dan ada waktunya. Saya mau jerit-jerit, ada tempatnya di luar. Pas lagi kita main apa. Saya mau mukul-mukul, oke, boleh, ada tempatnya. Di gym misalnya dengan sack gitu, dengan yang buat tinju, pakai sarung tinju atau apapun. Kita kasih justru konteksnya di mana dia boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau di rumah kita tangannya baik, bekerja apalah segala macam. Kalau saya biasanya bilangnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah dikerdilkan atau belum, salah satu hal yang mengerdilkan adalah ketika anak karena belajar dari imitasi, mereka mau misalkan kita lagi berkebun.
atau kita lagi masak deh, kita lagi masak, ini paling sering soalnya. Kita lagi masak, "Mama aku mau ngerjain." Terus bilang, karena kita mikir, "Aduh, berantakan, takut ada api, ada pisau dan segala macem. Nggak usah Nak, jangan kamu ke sana aja." Ketika kita ngejangan-janganin itu perlahan-lahan kita mengatakan seolah-olah mengatakan pada anak, "Kamu mau sesuatu yang kamu mau itu nggak boleh," gitu. Nggak, kamu nggak boleh mau itu gitu. Sehingga ya udah kita pergi ke tempat yang lain atau aku mau ikut berkebun, aduh kotor nanti gini gini gini, nggak usah. Ketika dia ingin menggunakan karsanya, kita nggak kasih gitu. Nah itu tuh membendung lah ya, membuat sebuah bendungan. Lalu itu salah satu ya, maksudnya untuk refleksi kita sejauh mana kita melakukannya. Dan bagaimana lagi untuk kalau misalkan kita sudah banyak melakukan itu sehingga anak jadi banyak nggak mau ngapa-ngapain ya, mau diajakin ini nggak mau diajakin ini nggak mau karena dia udah terbiasa, oh kalau yang saya mau saya nggak dikasih, tapi hanya misalkan yang mama atau papa mau aja harus saya ngajak, saya harus mau. Itu kan maksudnya it works both ways gitu. Kalau misalkan kita ingin anak segala mau, kita juga harus ngasih kesempatan anak segala boleh gitu. Ketika dia boleh, pun aku pengen tinju-tinju, ya udah nanti aku ajakin kamu kemana untuk belajar tinju misalnya ya. Kita harus kasih kesempatan itu bahwa ketika kita bilang benar-benar kamu boleh, itu benar-benar boleh. Nah, berarti kita juga harus rela berkorban melakukan apa yang anak minta kita lakukan, karena kita juga akan sering minta anak melakukan apa yang kita inginkan gitu. Jadi salah satu caranya bagaimana untuk mengembalikan si karsanya mungkin ya, ini mungkin salah satu tips ketika dia diajak, yang ngajak jangan pakai mulut. Maksudnya jangan hanya berupa ajakan kata-kata, kita lakuin duluan. Do it first. Kita lakukan itu dulu, dan kita koar-koarlah ceritakan, wah ini seru banget gini-gini, yuk bareng, baru kita ajak dia gitu. Jadi kita memberi teladan juga ya Kak ya? Iya tentu saja, karena 0 sampai 7 learn from imitation. Kamu harus mengimitasi. Apa yang diimitasi kalau kita hanya nyuruh-nyuruh doang? Ya ngomong doang yang dia imitasi, bukan kerjanya gitu. Jadi ya itu sih, balik lagi, willing atau karsa itu rumahnya atau tinggalnya ada di doing, di bekerja. Jadi instruksi doang nggak cukup, kitanya juga harus ikut ngerjain karena mereka akan imitate what we do. Ini nyambung dengan yang urusan tadi merajut benang-benang gitu juga ya. Oke, Kak Manda, terima kasih banyak, terutama juga udah membackup Mbak Rina. Tadi dia mati listrik di rumahnya, lalu kemudian terkendala lagi sepertinya audionya dan sinyalnya buruk, tapi nggak apa-apa. Terima kasih banget Kak Manda dari Sekolah Arunika Waldorf yang sudah membagi ilmu justru di forum orang tua yang memilih untuk tidak menyekolahkan anak. Oke, Kak Manda terima kasih banyak. Oke, salam dari kita semuanya. Oke, semoga sehat-sehat selalu. Thank you Mbak Rina. Terima kasih juga sudah bergabung Mbak Rina. Matur nuwun Mbak Rina. Terima kasih banyak semuanya. Teman-teman, nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kami ajukan kepada dua narasumber ini, kepada Mbak Rina dan Kak Manda, dan mereka nanti sesuai dengan longgarnya, luangnya, dan senggangnya mereka diupayakan untuk dijawab semuanya. Yang belum terjawab kira-kira ada 5-6 pertanyaan ya. Mereka akan menjawab dan nanti akan di-blast di grup ini ya, sharing homeschooling. Baik, kalau begitu saya langsung menutup karena ini jamnya ibu-ibu dicari oleh semua anak-anaknya. Oke, sudah jam 9.16 menit. Saya akan tutup. Terima kasih semuanya untuk atensinya. Terima kasih untuk antusiasmenya untuk satu metode yang menurut saya tidak begitu banyak dibicarakan, tapi ternyata dalam juga pembahasannya, dan saya yakin teman-teman di sini juga ada yang sudah mulai tergugah dan tertarik untuk kulik-kulik ya. Ada link-link yang beredar di chat, monggo silahkan digali lebih lanjut lagi. Oke, nanti akan diberitahu sosial medianya Kak Amanda dan Mbak Rina untuk bisa colek-colekan di medsos, siapa tahu ada yang mau DM dan tanya. Oke, sip, aku serahkan kembali ke Rebecca Laia, kembali ke Polonia, silakan. Oke, thank you Net. Jadi
Kita bersyukur nih bisa bertemu dengan teman-teman yang bisa memberikan inspirasi. Dan ya tadi seperti yang Anet bilang bahwa ini bukan kalau hanya sekedar ikut kegiatan ini mungkin hanya baru lapisan atas. Maka kalau kita tertarik maka kita harus mandiri untuk belajar kembali. Jadi ini seperti pintu yang membuka motivasi kita untuk belajar. Baiklah, jadi sekian saja kegiatan kita ini serba-serbi homeschooling dan